Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa tughfarudz dzunubu wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Siyadatul ulama al-fudala wa jami'ul hadirin wal hadirat al-ahibba'ul a'izza, fadilatul mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan beserta segenap jajaran pengurusnya yang hadir, serta segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Furqan, kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita pada pagi hari ini di hari Jumat pertama bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita hadir di majlis ini, di tempat yang mulia ini, Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah tutup semua aib kita. Yang sakit di antara kita semoga diangkat dan disembuhkan penyakitnya. Yang sulit dimudahkan kesulitannya oleh Allah. Yang susah digampangkan kesusahannya oleh Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini terkecuali Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita, baginda besar yang mulia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, serta segenap para pengikutnya. Insyaallah kita yang hadir di Masjid Al-Furqan ini termasuk di dalam golongan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah menuntut ilmu,
istiqamah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Di dalam kitab Asy-Syifa Bita'rifi Haqiqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karya seorang ulama besar yaitu Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu wa ardhah. Imam Qadhi Iyad ini hadirin adalah ulama yang bermadhab Maliki. Imam Qadhi Iyad ini walaupun bermadhab Maliki dalam ibadah, tapi dalam berakidah beliau bermadhab Asy'ariyah atau bermadhab kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, atau yang biasa kita kenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menariknya Imam Qadhi Iyad hadirin. Imam Qadhi Iyad ini hidup sekitar tahun 600-an Hijriah, dan beliau banyak ditukil ucapannya oleh ulama-ulama Asy-Syafi'i. Di antaranya di dalam kitab Fathul Mu'in ataupun kitab-kitab sarahnya, kitab fikih, itu banyak menukil kalamnya Imam Qadhi Iyad. Bayangkan seorang ulama besar bermadhab Maliki tapi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau mengarang sebuah kitab namanya Asy-Syifa Bita'rifi Haqiqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang katanya ulama, andaikan kitab-kitab maulid yang ada di muka bumi hilang, musnah, yang tersisa hanya Asy-Syifa Bita'rifi Haqiqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, cukup menggantikan seluruh kitab-kitab perjalanan hidup atau maulid Nabi Muhammad SAW, tergantikan dengan kitab tersebut. Subhanallah. Ada yang menarik di dalam kitab itu hadirin. Apa kata Imam Qadhi Iyad? Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang masyhur dan kita semua hafal. Ayat itu berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya, yusalluna, mereka semua bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai ingatlah segala orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan memberi salamlah kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya salam. Kata Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu Allah, beliau mengatakan di dalam ayat itu ada dua penafsiran hadirin. Yang pertama, ayat innallaha wa malaikatahu itu adalah ayat yang menyimpan sebuah kalimat fiil. Asalnya innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
sesungguhnya Allah bersalawat dan segala malaikatnya Allah mereka bersalawat semua. Jadi itu hanya dipisah dengan kalimat yusalli, hadirin, kata Imam Qadhiyat. Kenapa dipisah? Karena tidak boleh perbuatannya Allah itu berbarengan dengan makhluk. Malaikat itu kan makhluk. Malaikat makhluk bukan? Makhluk. Yang bikin siapa? Allah. Kita ini makhluk bukan? Yang bikin kita siapa? Allah. Katanya Imam Qadhiyat, ulama yang pertama mengatakan, sebagian ahli mufassirin, ba'dil mufassirin mengatakan bahwa di situ ada fiil yang disimpan, wajib disimpan. Yusolli asalnya, nggak boleh dia tampakkan. Walaupun dia tahu di situ ada fiil yang disimpan, tapi kalau sengaja-ngaja dia baca di dalam sholat, haram hukumnya. Atau dia baca dalam bacaan di luar sholat, baca ayat umpamanya, innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, tidak boleh dia baca begitu, haram hukumnya. Tapi memang begitu, kaidah nahunya begitu. Alasannya karena terpisah perbuatan Allah dengan malaikat, nggak bisa dibareng-barengin. Itu ulama yang pertama yang menafsirkan begitu. Karena beda kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Salawatnya Allah dengan salawatnya malaikat beda tidak? Beda. Kalau salawatnya Allah memberikan rahmat, memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan. Kalau salawatnya malaikat membacakan doa, istighfar, dan kita sudah tahu itu semua. Makanya di situ ada perbedaan, hadirin. Dan secara tauhid beda, memang beda. Secara ilmu tauhid beda. Sehingga ulama mengatakan bahwa perbuatan Allah itu tidak ada yang bisa menyamai siapapun dia. Kalau orang ngaji tauhid atau sifat 20, katakanlah sifat 20 yang biasa kita kenal ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu jumlahnya 20 sifat wajib bagi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi kalau sifat wajibnya 20, mustahilnya 20, jumlahnya 40. Sifat jaiznya 1, 41. Kemudian sifat wajib bagi Rasul 4, mustahilnya 4. 4 tambah 4, 8. Sifat jaiz bagi Rasul 1, 9. 9 tambah 41, 50, namanya khamsuna aqidatan, 50 akidah yang wajib dipelajari, diketahui oleh setiap mukallaf. Itu terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jadi la ilaha illallah itu ada 41 akidah, Muhammadur Rasulullah ada 9 akidah. Itu menurut ilmu tauhid begitu penjabarannya. Akan tetapi ada yang menarik, hadirin.
Ada yang menarik di sini. Kalau kita bicara perbuatan Allah, perbuatan, tidak ada yang sanggup menyamainya. Makanya ulama tauhid mengatakan bahwa kalau seseorang faham, memahami sifat wahdaniyat Allah. Saya mau tanya, wahdaniyat artinya apa, Pak? Wahdaniyat, esa. Wahdaniyat itu esa. Kalau orang itu faham wahdaniyat bagi zat Allah itu aja, wahdaniyat itu ada 3. Wahdaniyat itu ada 3 pemahaman. 1, wahdaniyat zatnya. Yang kedua, wahdaniyat sifatnya. Yang ketiga, wahdaniyat perbuatannya. Artinya Allah esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Ini orang kalau faham wahdaniyat cukup untuk bekal tauhid dia, mantep, udah kuat, udah gak bakal bisa digoyangin lagi. Apa itu wahdaniyat fi zat? Wahdaniyat fi zat, esa di dalam zat Allah itu maksudnya, hadirin, kata ulama, bahwa wahdaniyat fi zat itu melahirkan 2 pemahaman. 2 pemahaman. 1, zat Allah tidak terdiri dari beberapa unsur, atau yang biasa disebut dalam istilah tauhid namanya kamuttasil fizzat. Apa namanya? Kamuttasil fizzat. Beda dengan kita ada unsurnya, ada jantung, ada limpa, ada hati, ada ginjal. Ada nggak? Ibu ada ginjalnya nggak, Bu? Hah? Ada ginjalnya. Ada jantungnya nggak? Nah. Berdetak nggak jantungnya? Ada lambungnya nggak? Nah, lambungnya kerucuk-kerucuk nggak? Nah, tandanya lapar itu kalau kerucuk-kerucuk. Ada lambung, ada susunannya, ada darah, ada urat nadi dan sebagainya di dalam tubuh kita nih. Itu namanya kamuttasil fizzat namanya. Seperti bakwan, tahu bakwan? Bakwan itu dibikin dari apa? Terigu, apalagi dalam itu? Kol, wortel, toge. Nih, kayaknya pedagang bakwan kayaknya ini apal semua. Itu Allah seperti itu? Tidak. Namanya wahdaniyat fizzat. Allah tidak seperti itu. Jadi zat Allah tidak terdiri dari beberapa unsur. Yang kedua, wahdaniyat fi zat itu melahirkan pemahaman selain Allah nih, tidak ada zatnya yang mirip kayak zat Allah. Selain Allah. Kalau kita ada nggak yang mirip sama kita? Banyak. Contoh, kita ada jantungnya. Kambing ada jantungnya nggak? Ada. Kita ada lambungnya. Kambing ada lambungnya nggak? Kita ada urat nadinya, darah, empedu. Kambing ada nggak? Ada. Oh, berarti selain kita ada yang mirip kayak kita zatnya. Siapa? Kambing. Itu namanya wahdaniyat fi zat namanya. Jadi selain Allah tidak ada yang mirip zatnya kayak Allah. Kalau ada yang bilang Allah kayak malaikat, tidak. Allah seperti cahaya, tidak. Terus bagaimana itu Allah? La ya'lamullah illallah. Nggak ada yang tahu kepada Allah kecuali Allah. Sudah begitu jawabannya. Simple. Yang kedua, wahdaniyat fis sifat. Ya, ini kita ngaji aja ya, ngaji dah biar ngaji tauhid nih, biar mantep tauhidnya nih. Orang mana nih?
sumur batu, ya. Jadi kalau tauhidnya mantep, dia nggak bakalan goyah, ya. Artinya dengan fenomena yang terjadi, apalagi dengan corona itu yang begitu nggak ada urusan sama kita. Orang kalau tauhidnya kuat, hidupnya enak, tenang, nggak pusing dengan fenomena yang terjadi, ya. Iya, tapi kalau orang tauhidnya nggak mantap, pusing dengan keadaan, begini, apalagi ngelihat politik sekarang, waduh. Ya. Makanya banyak orang stres, banyak orang bunuh diri, kenapa? Nggak bertauhid dirinya. Bahkan, ya, dia merasa bahwa dia hidup di dunia itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tauhidnya nggak mantep. Orang kalau tauhidnya mantep nggak peduli dengan fenomena yang terjadi. Dia tetap ibadah, tetap dia mencurahkan dirinya untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Yang kedua, pemahaman wahdaniyat fi sifat melahirkan dua pemahaman. Nah, tadi kan wahdaniyat fi zat dua, ya. Satu, zat Allah tidak terdiri dari beberapa unsur. Yang kedua namanya kamuttasil fi zat. Yang kedua, selain Allah zatnya nggak ada yang mirip kayak Allah. Di dalam ilmu tauhid disebut kamunfasil fi zat namanya. Istilahnya itu. Yang kedua, wahdaniyat fi sifat. Maknanya pemahamannya itu, sifat-sifat Allah yang 20 itu, wujud, qidam, baqo yang 20 itu tidak terdiri dari dua istilah nama dalam satu sifat. Namanya kamuttasil fis sifat disebutnya dalam istilah tauhid. Apa maksudnya? Contohnya begini, sifat Allah, contoh ilmu. Allah punya sifat ilmu nggak? Punya. Ilmunya Allah nggak ada istilah dua nama. Allah kalau pengen tahu jumlah bintang pakai ilmu model begini. Pengen tahu jumlah ikan di laut, ilmunya model begini. Pengen tahu jumlah pasir, ilmunya model begini. Nggak ada. Ilmu itu satu, itu juga. Itu namanya wahdaniyat fi sifat. Beda dengan kita. Kita ini nggak punya sifat ilmu. Bahkan kita nggak punya wahdaniyat fi sifat. Kita kalau pengen bikin kandang ayam, kira-kira yang kita butuhkan apa? Apa, Pak? Palu, apa lagi? Paku, apa lagi? Gergaji, kayu, itu meteran, ya kan? Kalau sudah terkumpul semua, kita bikin tak-tok bikin. Jadi kan? Nah, jadi bikin kandang ayam. Nah, sekarang suruh bikin akuarium, apa bisa pakai alat tadi? Nggak bisa, Pak. Bapak harus ganti alat. Begitu. Sama dengan ilmu kedokteran. Orang pengen tahu penyakit, ya ilmu kedokteran. Nggak bisa ilmu kedokteran dipakai untuk ilmu matematika. Buntu, Pak. Sebaliknya, ilmu matematika dipakai untuk kedokteran. Buntu. Nggak ketemu. Buat Allah, tidak. Allah ilmunya satu. Itu aja. Mau tahu apa? Pakai itu. Jumlah planet, pakai itu. Jumlah makhluk, pakai itu. Jumlah ciptaannya itu. Semua itu. Nggak ada istilah dua nama dalam satu sifat. Disebutnya wahdaniyat fis sifat. Atau yang disebut dalam istilah tauhid kamuttasil fis sifat. Yang kedua, ya, dari wahdaniyat fi sifat nih, pemahaman yang kedua yang harus kita pahami, selain Allah tidak ada yang sifatnya kayak Allah itu, atau yang biasa disebut kamunfasil fi sifat, ya. Selain Allah nggak ada yang sifatnya kayak Allah. Beda dengan kita. Kalau kita, selain kita ada nggak sifatnya yang kayak kita?
Ada nggak Bu? Selain kita? Ada. Contoh, kita makan, kebo makan nggak? Kita minum, kebo minum nggak? Kita tidur, kebo tidur nggak? Kita kawin, kebo kawin nggak? Kita sholat, kebo? Nah berarti yang nggak sholat namanya, nah, ibu yang jawab itu ya. Bedanya cuman kita sholat, kebo nggak sholat. Kalau yang lainnya sama, makan, minum sama, tidur, jalan, semua sama udah. Melahirkan, kebo melahirkan, ibu melahirkan nggak? Sama, cuma bedanya kebo nggak sholat, ibu alhamdulillah. Sifat kita tuh ada di makhluk yang lain. Namanya kamun fasil fis sifat namanya. Allah tidak seperti itu. Selain Allah nggak ada yang sifatnya kayak Allah, tidak ada. Itu yang kedua. Nah yang terakhir ini yang menarik, wahdaniyat fil af'al. Nanti nyambung di ke ayat yang tadi yang awal tuh, innallaha yusalli itu ya. Yang kedua, yang ketiga, wahdaniyat fil af'al. Artinya wahdaniyat fil af'al ini kan tadi saya katakan dari awal tiga ya, pengertian wahdaniyat itu tiga. Wahdaniyat fil zat, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al. Ini buat Allah ini, buat Allah ya. Wahdaniyat fil zat melahirkan dua pemahaman. Satu, zat Allah tidak terdiri dari beberapa unsur atau yang disebut kamuttasil fil zat. Pemahaman kedua, selain Allah tidak ada yang zatnya mirip kayak Allah atau yang biasa disebut kamunfasil fil zat. Dua, wahdaniyat fil sifat. Sifat Allah ya melahirkan dua pemahaman juga. Satu, sifat Allah tidak terdiri dari dua istilah nama dalam satu sifat atau yang biasa disebut kamuttasil fis sifat. Kamuttasil fis sifat. Pemahaman kedua, selain Allah tidak ada yang sifatnya mirip kayak Allah atau yang disebut kamunfasil fis sifat. Yang ketiga sekarang, wahdaniyat fil af'al, melahirkan satu pemahaman. Apa itu? Selain Allah nggak punya perbuatan. Selain Allah nggak punya perbuatan atau yang biasa disebut kamunfasil fil af'al. Artinya apa? Nggak punya, kita nggak bisa berbuat kecuali Allah yang bikin perbuatan itu. Mana dalilnya? Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Kita berdiri, yang bikin berdiri siapa? Allah. Kita duduk, yang bikin duduk Allah. Kita jalan, yang bikin jalan Allah. Kita sehat, yang bikin sehat. Kita sakit, yang bikin sakit semuanya Allah. Kita bisa bicara, bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar, bisa tengok-tengok. Allah yang bikin itu. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Berarti kita nggak punya perbuatan, nggak punya. Allah yang bikin begitu. Namanya kamun fasil fil af'al. Oh berarti kalau selain Allah nggak punya perbuatan, berarti yang bikin perbuatan itu Allah, bukan kita. Begitu juga malaikatnya Allah. Ketika bersolawat, yang bikin dia bersolawat itu Allah, bukan malaikatnya. Malaikat itu bersolawat kepada Nabi, tapi yang bikin dia bisa baca solawat Allah. Makanya kata Imam Qudhiyat, tidak bisa dibareng-barengin. Yang pertama, menurut penafsiran yang pertama. Yang kedua, penafsiran yang kedua, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Memang Allah, sesungguhnya Allah bersama
dengan malaikatnya Allah, mereka bersalawat kepada Nabi. Bersalawat. Alasannya kenapa dibarengin begitu? Alasannya tadi, karena sholawatnya beda. Jadi bukan bicara perbuatannya, bicara bentuk sholawatnya yang beda. Jadi kalau beda sah-sah saja dibarengin begitu. Menurut ahli tafsir yang kedua, boleh dia berbarengan. Allah dengan malaikatnya berbarengan sholawatnya, tapi konteksnya beda. Sholawatnya Allah mah beda, sholawat malaikat beda. Karena letak perbedaan itulah boleh dibarengi. Makanya mereka mengatakan wawunya itu ya, ada yang bilang waw huruf ataf, ada yang mengatakan itu wawunya waw ma'iyah, bersama maknanya, berbarengan. Sesungguhnya Allah bersama, bukan dan. Sesungguhnya Allah dan, bukan dan, tapi bersama, disebutnya waw ma'iyah. Kalau orang ngaji nahwu itu namanya waw ma'iyah disebutnya. Maknanya bersama, ay bi makna ma'a. Innallaha ma'a malaikatihi, ya. Begitu. Bedanya sholawatnya Allah dengan sholat malaikat itu beda. Nah, terlepas dari itu semua, kata Imam Qadhiyat, mau yang nyimpen fi'il kah, mau yang gak nyimpen fi'il kah, ya, intinya ayat ini menunjukkan betapa dahsyat dan tinggi kedudukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi Allah, Nabi Muhammad itu tinggi derajatnya. Manusia yang memang dipersiapkan oleh Allah, disetting sedemikian rupa Nabi Muhammad sehingga menjadi makhluk yang mulia. Dan Nabi Muhammad SAW memang pilihan Allah, bukan kemauan Nabi, bukan, pilihan Allah. Sehingga kalau kita bicara level, derajat, level ya, Nabi Muhammad tuh satu level di bawah Allah begitu. Saking tingginya derajat Nabi Muhammad. Bayangkan saja waktu Isra Mi'raj hadir. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Isra kan berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naik dari bumi, itu naik melewati langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Udah tembus langit ketujuh, masih terus mentok, namanya Sidratul Muntaha. Bapak Ibu tahu itu Sidratul Muntaha itu apa? Tempat yang nggak ada tempat lagi setelah itu, ujungnya tempat itu namanya Sidratul Muntaha. Bahkan kata ulama, saking susahnya mengartikan, ulama tauhid ini, saking susahnya mengartikan itu Sidratul Muntaha, maka ketika ditanya bagaimana Nabi waktu Isra Mi'raj, maka dijawab oleh ulama, ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu keluar dari arasnya Allah. Apa itu aras? Aras itu bukan singgasana ya, bukan tempat, bukan ya, artinya aras itu makhluk ciptaan Allah. Sampai-sampai ulama mengatakan saking susahnya mengartikan aras itu apa sih, maka diambil gambaran. Andaikan di masjid, ini masjid ini gede kan, gede kan? Ini arasnya Allah. Andaikan ini arasnya Allah. Di dalam masjid ini ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, barzakh, alam lahut, malakut, jabarut, mulki, lauh, kolam, sirat, surga, neraka, semua tetek bengek ada di sini, alam semesta di dalam ini. Ini aras namanya. Nabi waktu Isra Mi'raj tidak ada makhluk yang berani keluar dari masjid ini kecuali Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jibril aja nggak berani keluar aras. Jibril keluar aras, ya Rasul, andaikan aku keluar sedikit aja jariku, lah taraktu, pasti kebakar aku, nggak sanggup. Nggak ada malaikat yang berani keluar dari arasnya Allah. Itu namanya Sidratul Muntaha namanya. Keluar dari arasnya Allah. Subhanallah. Berada di satu titik yang tidak berlaku waktu, zaman, tempat. Disitulah Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Itu saking tingginya itu derajat. Dan Nabi Muhammad Isra Mi'raj nggak cuman ada yang bilang Nabi Muhammad Isra Mi'raj apa ruhnya saja, enggak dengan badannya. Ada yang mengatakan seperti mimpi, tapi dibantah semua. Kenapa? Karena dalil ayatnya itu Subhanalladzi asra bi abdihi, itu kalimatnya bi abdihi, bukan bi ruhihi, bukan bi jasadihi, tapi bi abdihi. Abdun itu dua isinya, ada ruhnya, ada jasadnya. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ruhnya doang, nggak mungkin. Kalimatnya abdun tuh. Atau umpamanya apa kalau istilah orang Jawa, raga sukma, sukmanya doang, umpamanya raganya di Mekah, sukmanya doang, nggak bisa. Itu kalimatnya bi abdihi kok. Siapa ente mau bantah Quran? Sehebat apa ilmu ente mau bantah Quran? Nggak bisa kita bantah Quran. Quran menyatakan bi abdihi, bukan bi ruhihi, bukan. Jadi Nabi Muhammad tuh sama jasad-jasadnya naik di atas. Subhanallah. Tembus keluar arasnya Allah. Bukan cuma jasadnya, sendal-sendalnya ngikut naik. Sendalnya ikut naik. Saking hebatnya, karena mulia, derajatnya mulia. Memang disetting, bukan karena keinginan Nabi. Memang Allah yang pengen. Jadi kita nggak bisa merubah konteks itu, nggak bisa, karena taksis kodrat irodatnya Allah itu begitu. Jadi percuma orang kalau benci Nabi Muhammad, sia-sia, percuma. Kenapa? Karena yang pengen Allah itu. Saya ambil contoh saja kecil. Nabi Muhammad SAW waktu dilahirkan kan dalam keadaan sudah disunat ya, sudah disunat. Dan Nabi Muhammad SAW itu termasuk manusia yang memiliki keistimewaan, yang banyak keistimewaannya. Akan tetapi keistimewaan itu yang dimiliki Nabi Muhammad ya tidak terlepas dari kepribadiannya Nabi sebagai makhluk yang sama dengan kita. Saya ambil contoh, kita makan, Nabi Muhammad makan nggak? Makan. Kita tidur, Nabi Muhammad tidur. Kita minum, Nabi Muhammad. Cuman ada perbedaan di situ. Kalau kita dikit-dikit makan, kalau Nabi Muhammad makannya dikit. Jujur aja. Kita banyak tidur, Nabi Muhammad kurang tidur. Benar memang. Ada perbedaannya, makanya di kitab Maulid itu dikatakan basyaron lakal basyar. Nabi Muhammad tuh manusia wujudnya, tapi nggak kayak manusia. Nggak kayak manusia. Istrinya 11. Di sini ada yang istrinya 11. Dikeroyokin emak dia. Hah? Itu khususiat buat Nabi. Selain Nabi nggak bisa sudah. Buat Nabi. Kenapa? Karena Allah yang mau, bukan nabinya. Allahnya yang mau ngomong apa. Oh terjadi kok. Diakui oleh seluruh manusia dari masyrik sampai maghrib, semua mengakui Nabi Muhammad manusia. Bahkan ada salah seorang penulis orientalis barat berkebangsaan Yahudi Nasrani
Ya, dia nulis buku namanya The Tens, apa itu, dia 100 orang pemimpin yang memiliki pengaruh di atas muka bumi. Nomor 1 namanya Muhammad. Padahal dia bukan orang Nasrani, bukan orang Muslim. Karena dia pelajari itu sejarah Nabi Muhammad. Dia pelajari. Tidak ada orang kayak Nabi Muhammad, itu nggak ada, Pak, nggak ada, jarang, langka sekali. Karena itu memang maunya Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah. Apa sih hikmahnya? Kalau ada yang nanya, apa sih hikmahnya? Kenapa sih Allah itu memilih Nabi Muhammad untuk menjadi seorang nabi dan rasul akhir zaman, penutup para nabi, yang konteksnya itu kenapa harus Nabi Muhammad tuh, kenapa? Kenapa nggak yang lain begitu? Yang pertama kata ulama, karena Nabi Muhammad SAW itu memiliki keturunan, rasnya yang bagus, sumber bibitnya bagus. Dalam fakta sejarah, Nabi Allah Ibrahim punya anak 2. Anaknya berapa? 2. Satu Nabi Allah Ishak, yang kedua Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Dalam kitab-kitab tafsir yang lebih dulu lahir itu Ishak, baru Ismail. Nah, walaupun ada yang mengatakan Ismail dulu baru Ishak ya. Akan tetapi ada yang menarik di situ. Kalau ditarik rentetan jalur nasabnya itu, Ishak itu melahirkan nabi dan rasul dari Bani Israel. Terus dari Ismail ke Nabi Muhammad nggak ada satupun yang jadi nabi. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal itu orang-orang yang punya pengaruh, ya, punya pengaruh itu. Seperti kakek buyutnya Nabi Muhammad, Adnan. Adnan itu kan ujungnya kan, kalau kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, itu di ujungnya itu Adnan, itu belum nyampe Ishak, belum nyampe Ismail. Adnan itu orang apa namanya, ulamanya Raja Bakhtansor itu Adnan. Orang saleh, bukan penyembah berhala, bukan. Jadi nggak ada keturunan Nabi Muhammad itu ke atas itu penyembah berhala, nggak ada. Sehingga orang-orang Yahudi ketika mereka melihat di Zabur, di Taurat, ya, di Zabur, di Injil ada nabi bakal lahir terakhir, mereka berharap dari keturunan mereka itu, dari Ishak itu ke bawah. Ternyata mentok sampai Isa, sudah tidak ada lagi nabi. Begitu mereka tahu ternyata dari jalurnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Makanya orang Yahudi itu bencinya bukan main sama Nabi Muhammad. Karena yang mereka harapkan itu nabi akhir zaman itu dari golongan mereka, dari ras mereka. Dari ras mereka, dari keturunan mereka. Sehingga ketika mereka tahu dari Ismail, ternyata dari Ismail ini nabi terakhir, nabi penutup para nabi, nabi yang ada di Taurat, Zabur, Injil, mereka menyesal dan mereka kemudian berusaha untuk merubah sejarah itu. Sampai terjadilah apa itu penyerangan Ka'bah, ya, oleh apa namanya tentara Abraham. Ya, itu memang dari situ apa namanya indikasi daripada kebencian mereka itu untuk menghilangkan Ka'bah. Mereka mau hilangkan karena Muhammad lahir di situ. Mereka mau pindahkan itu. Nah, begitulah sejarah. Nah, sekarang ya, karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat, ya, nah, banyak nih pihak-pihak yang mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Kata mereka,
Itu sah-sah saja, itu urusan mereka. Tapi yang jelas nasab Nabi Muhammad terjaga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah. Jadi kalau orang dipilih, maka semua jalur yang bersambung dengan mereka akan terjaga dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu nggak cuman sekedar jadi nabi dan rasul, tapi punya misi apa? Yaitu menyampaikan risalah. Dalam hal ini adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu Bapak Ibu, itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Quran. Kita mungkin nggak pernah lihat Nabi Muhammad belah bulan. Mungkin kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad jari-jarinya, sela-sela jari-jari keluar air. Kita mungkin nggak pernah lihat Nabi Muhammad bicara dengan binatang. Tapi kita lihat Quran. Quran mukjizat Nabi Muhammad yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Tidak ada satupun orang yang bisa merubah Quran. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan kalau ada orang berusaha untuk mensifati, menjelaskan, mensurah, membuat biografi sosok Nabi Muhammad, Allah katakan di dalam Al-Quran, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad, andaikan kau jadikan itu lautan tinta untuk menulis tentang Quran. Maksudnya apa itu Quran? Nabi Muhammad, karena Quran keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Quran itu keluar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jelas Nabi Muhammad bicara itu wahyu, bukan dari hawa nafsunya, bukan. Jadi kalau Nabi Muhammad bicara itu wahyu dari Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad hidup, kata ulama, itu Al-Quran yang berjalan. Sosok Nabi Muhammad itu Quran. Bahkan dalam hadis ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, wahai Aisyah, kana khuluquhu Quran. Akhlak Nabi Quran sudah. Oh, jadi Quran itu adalah jelmaan Nabi Muhammad yang ada dalam hadapan kita untuk saat ini dan selamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Di dalam diri kita ini ada Rasul. Siapa? Quran itu. Kalau ente baca Quran, ente baca Nabi Muhammad di situ. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk mensurah Al-Quran atau menulis tentang sejarah Nabi Muhammad. Gak bakalan selesai, walaupun lautan jadi tintanya. Ya, laukanal bahru midada li kalimati rabbi. Ya, lana fidal bahru, pasti habis tuh lautan qabla an tanfadha kalimatu rabbi, sebelum selesai menulis semua apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Quran maksudnya. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun didatengin lagi air laut seperti itu banyaknya, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Ya, jadi siapapun orangnya, kalau dia menistakan Al-Quran, menghina Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, merubah Al-Quran, atau menyulam, merubah konteks isi Quran, pasti ketahuan, pasti ketahuan. Dulu saya ingat Bapak Ibu, itu di media sosial belum lama ada seorang rektor universitas. Dia katakan apa? Orang berzina atas dasar suka-sama suka nggak apa-apa hukumnya. Subhanallah. Dia pakai bawa-bawa dalil lagi. Auma malakat aimanukum katanya. Subhanallah. Ini namanya keblinger, kebablasan namanya. Otaknya saking dungunya kebablasan, memahami Quran dengan hawa nafsunya. Berzina itu mau suka sama suka
atau diperkosa, haram hukumnya, dosa dia. Nggak ada urusan dengan suka sama suka. Siapapun dia, kalau dia berzina atas dasar suka sama suka, dia berdosa. Berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Walaupun dia ingin merubah itu, tetap nggak bisa. Konteksnya auma malakas aimanukum itu bukan ke situ maknanya. Bukan milik dia, artinya karena dia suka nih perempuan, dimiliki, dipergauli seperti layaknya budak hamba saya, tidak bisa seperti itu. Karena bukan itu maksudnya, dan itu dibantah. Makanya alhamdulillah summa alhamdulillah, banyak ulama-ulama kita yang membantah karena mereka paham tentang Quran. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kita mengkaji Al-Quran. Karena Quran itu Nabi Muhammad. Quran itu jelmaan Nabi Muhammad yang harus dikaji, yang harus didalami, yang harus dibaca oleh setiap orang umat Nabi. Dan tidak boleh kita menyimpang dari Al-Quran, dan tidak boleh menafikan hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, contohnya seperti hukum pancung, hukum potong tangan, hukum rajam. Oh, ini nggak bisa ini diterapkan di Indonesia. Bukan nggak bisa, Qurannya nggak ada masalah, sistem kita yang bermasalah, yang nggak bisa nerima itu sebetulnya. Jadi jangan nyalain Qurannya. Quran itu nggak pernah salah. La raiba fiha, dzalikal kitab la raiba fiha. Nggak ada keraguan dan nggak pernah salah. Quran itu nggak ada salahnya. Kenapa? Ini dari Allah, bukan dari kita. Quran itu nggak pernah salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah Quran ini salah, ini otaknya terlalu dungu untuk memahami Quran, terlalu bodoh, namanya jahil murakkab disebutnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah saya ingin mengajak kepada semua yang hadir, ya mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita cinta Nabi Muhammad, cintai Quran. Kita ikuti Nabi Muhammad, amalkan Al-Quran, terutama anak-anak kita, agar mereka bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai mereka ketika dewasa, sekolah di perguruan tinggi, menjabat sebagai pejabat pemerintah, disodorin Quran, kagak bisa baca. Naudzubillah min dzalik. Itu tanggung jawab kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua yang hadir, anak cucu kita, orang-orang yang kita cintai semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Al-Quran menjadi wasilah Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga dengan kemuliaan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia yang agung, manusia yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, angkat derajat kami, kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan semua urusan kami, dan berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang jujur, adil, amanah, pemimpin yang dicintai oleh rakyat, dan yang pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Dan dengan sebab kemuliaan bulan kelahiran Nabi Muhammad, ya Allah ya Rabb, jadikanlah negeri kami, kampung kami, tempat tinggal kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan semoga Allah jauhkan segala macam musibah, bala, malapetaka, serta hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala makmurkan masjid ini dengan salat berjamaahnya, dengan ibadah sunnahnya, dengan kajian-kajian ilmu agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan iman Islam kita, akidah kita. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan husnul khatimah.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah likulli khairid dunya wal akhirah wa ala ma nawahu ibaduhu salihun wa rijaluna wa syuyukhuna wa salafuna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la maqdun wa la mahrum wa la tuhrimna ya rab khaira ma 'indak li syarri ma 'indana fadlan wa ihsanan wa judan wa amtina rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.